sampai saat ini pun saya di hutan pun masih ada intimidasi dari orang-orang yang gagal paham menurut saya atas perjalanan spiritual, dianggapnya perjalanan perdukunan. Atas perjalanan spiritual ya yang dianggapnya untuk perdukunan, sehingga kadang-kadang konsultasi dengan saya lalu mengeluarkan dana lalu minta uang kembali. Tapi ulo salam yo atur bagyo isuka nusantara wilahing jati nuhune ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uruk salamulnya. Saya masih di dalam hutan ya, Yogyakarta wilayahnya. Kalau saya tunjukin nanti banyak orang yang kurang suka kepada saya, terus mendekat, terus ya, secara jujur manusia itu tentu ada resiko-resiko tertentu lah yang belum terselesaikan, namun saya meniati tekad ya, bukan nekat untuk melaksanakan, karena saya cenderung hidupnya itu mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang saya terima. Sering saya katakan, Embaver itu kepentingan bangsa lebih baik daripada mutu. Konon menurut ceritanya itu leluhur, bagi yang percaya itu adalah petunjuk langsung dari leluhur bahwasanya untuk saat ini kepentingan bangsa itu semestinya lebih dikedepankan untuk menyongsong masa depan yang cemerlang, karena Indonesia didirikan itu tentu dengan berdarah-darah. Tentunya para leluhur menghendaki Indonesia itu menjadi negara yang gemah ripah loh jinawi kertototo turaharjo, syukur menjadi suri toladan bangsa-bangsa di dunia. Nah, saya akan melaporkan bagi yang simpatik kepada saya dan yang tidak simpatik pun juga akan saya beritahu melalui ini, bahwa selama 9 hari saya di tengah hutan ini, saya memantau paraneng wahyu suci-sucine damar sesongko. Saya itu baru ditemui oleh Nyai Dewi Tanggul Tangkep ya. Nyai Dewi Tanggul Tangkep, sekali lagi saya lah Nyai Dewi. Kalau Nyai Dewi itu dulunya tentu manusia yang diangkat menjadi dewi atau menjadi bidadari dan lalu diberi nama Tanggul Tangkep. Nah, apa peran Nyi Dewi Tanggul Tangkep ini adalah akan memondong dan mendisposisikan, menempatkan kepada seseorang, siapapun nanti, saya belum ada petunjuknya, menempatkan kepada yang memang harus ditempati oleh wahyu suci-sucine damar sesongko, atau dengan kata lain wahyu Ratu Adil. Ya, sekali lagi, wahyu suci-sucine damar sesongko, wenang uga sinebut wahyu suci-sucine Nur Muhammad, wenang uga sinebut wahyu suci-sucine Roh Kudus, akan dipondong dari Pulau Avatari. Pulau Avatari, mengapa di Pulau Avatari? Dulu saya itu pernah membuat konten yang bahwasanya karena tidak ada wadah ya, karena tidak ada kepekaan manusia di muka bumi Nusantara ini terhadap keberadaan wahyu suci-sucine damar sesongko yang akan menitis kepada putra-putri Praja Nusantara, salah satunya, sekali lagi, yang akan siap menitis kepada putra-putri Praja Nusantara, salah satunya, sehingga sampai transit di Pulau Avatari. Di mana Pulau Avatari itu kurang lebih di Kepri atau Kepulauan Riau, saya tidak tahu persis, namun ancer-ancernya nih saya tahu lah. Sekali lagi, saya perjalanan ini bagi yang percaya, karena saya yakin sekali muktine tanah Jawa manakala sudah ketitisan wahyu itu, putra-putri Praja Nusantara salah satunya sudah ada yang ketitisan wahyu Ratu Adil yang akan bisa menata nanti seperti apa, termasuk di antara hukum-hukumnya, hukum yang akan ditata seperti apa. Nih saya, walaupun sedikit saya juga menerima bocorannya, dan sesungguhnya ini adalah kepentingan seluruh umat ya, kepentingan seluruh umat, khususnya bangsa Nusantara. Namun selama ini yang
berpeduli kepada urusan seperti ini tentunya sangat jarang. Saya pun memaklumi karena tekanan-tekanan kehidupan sekarang tentu tidak serta-merta bisa membuat manusia itu kembali kepada zaman tempo dulu ketika Indonesia akan merdeka. Jadi intinya kali ini saya melaporkan atau memberikan keterangan kepada yang meyakini Paraning Wahyu Ratu Adil ini niscaya akan dipondong oleh kegaiban, karena wahyu ini gaib, nggak kelihatan kan, akan dipondong oleh Nyai Dewi Tanggel Tangkep. Sekali lagi, Nyai Dewi Tanggel Tangkep lah, ini nanti akan yang memerenahke kepada siapa? Ya tentunya kepada orang yang tertunjuk siapapun. Tentunya orang itu sekarang juga dalam persiapannya, mungkin melalui sedekah-sedekahnya, mungkin melalui tapa beratanya, mungkin juga sedang dalam posisi yang taruhlah lelaku yang berkepanjangan, yang kesampar kesandung datan wikan pudak sinumpet sinandi, kalau istilah dalam kekancingan di Banyumas sana. Datan wikan pudak sinumpet sinandi, tidak tahu kalau orang itu punya tujuan luhur, namun sesungguhnya orang itu sangat punya tujuan luhur dan nanti akan meluhurke keluhurannya, meluhurke tanah air dan bangsanya. Ini tentunya masih pudak sinumpet sinandi. Menurut saya calon pemimpin bangsa Nusantara yang akan muncul nanti sekarang belum nampak di kancah perpolitikan, ya, belum nampak di kancah perpolitikan. Lah bagaimana kancah politik ini? Tentunya ya biarkan berjalan dengan sendirinya sesuai dengan konstitusi. Toh nanti daya neng wahyu, energi wahyu itu tentu akan membentuk suasana yang harus menemukan seseorang itu. Saya tidak akan bisa mengatakan siapa orangnya, namun akan mengerucut kepada orang yang tertunjuk ini. Tentunya akan bisa untuk menata bangsanya, untuk menata hukum-hukum barunya, namun tidak bertabrakan dengan hukum tempo lama. Intinya kita masih mengingat bahwasanya Bung Karno itu punya tujuan dulu adalah menata tatanan dunia baru dengan Pancasila, menata dunia dengan Pancasila, intinya seperti itulah. Ini diantaranya tentu tidak mungkin akan bertabrakan dan tidak mungkin akan bertabrakan dengan hukum-hukum fitrah agama apapun atau aliran kepercayaan apapun. Yang jelas hukum ini tentu secara universal akan berlaku di Indonesia ini dan tidak akan ngipate hukum yang taruhlah kalau sekarang itu buatan daripada DPR, taruhlah budgeting, legislating, pengawasan ini kan tugas DPR, tentunya juga akan tidak serta-merta dibuang begitu saja, namun hukumnya itu akan sangat simpel dan mudah dimengerti, sebab pada prinsipnya setiap manusia itu tentu sudah dibekali hukum rasa rumangsaning urip. Sekali lagi, setiap manusia telah dibekali oleh hukum rasa rumangsaning urip. Wong urip kudu nganggo timbanging rasa, manakala tidak memakai timbanging rasa tentunya akan terjadi benturan baik pada dirinya maupun kepada orang lain. Sekali lagi, manakala manusia tidak bisa menggunakan timbanging rasa, tentu akan bertabrakan antara dirinya, dalam dirinya yang saya maksud, dan dalam lingkungannya. Lah ini yang perlu ditandaskan bahwasanya hukum Ratu Adil tentu berkiblat kepada hukum timbanging rasa, rumangsa, pangrasa dan sebagainya. Saya tidak akan menguraikan banyak. Yang jelas saya memantau kewahyuan Nusantara, sebab kewahyuan Nusantara ini tentu perlu dipantau. Sekarang apa dasarnya kita akan cara bergandang-gandang atau seolah-olah sangat tegas, sangat lugas, Indonesia akan menjadi mercusuar dunia tanpa ada dasarnya wahyu? Menurut saya tidak mungkin. Menurut saya tidak mungkin. Namun manakala sudah berbekal wahyu, niscaya nanti alam itu akan turut membentuk, entah karena faktor apa. Lah apalagi kebangkitan Nusantara ini juga perlu modal, yang perlu kita ketahui, kebangkitan Nusantara itu perlu modal. Lah modalnya dari mana? Tentunya untuk awal sayek saikokapti. Sayek saikokapti lah. Selama ini orang-orang yang seperti kita, saya tidak maido kepada orang-orang kejawen, taruhlah orang-orang penghayat kepercayaan, orang-orang budaya yang selama ini merasa didiskreditkan karena tidak ada ajaran-ajaran yang
sedekah, infak ya dan sebagainya kan nggak ada. Jadi ngarep-ngarep imbal setimpal atau imbanging rasa, namun karena yang datang para dukun-dukun mungkin karena juga sedang minim atau karena doktrin-doktrin yang lain atau hanya sekedar menjajaki, niscaya kepailitan dukun yang tradisional lah taruhlah atau kaum spiritual yang tradisional saya yakin berjalan dengan tertatih-tatih. Namun tetap kita harus berjalan, semestinya memang kita harus berjalan untuk bisa menembus keluhurannya atau cita-cita leluhur ini memang tidak mudah lah. Inilah sebuah tantangan yang nyata. Sampai saat ini pun saya di hutan pun masih ada intimidasi dari orang-orang yang gagal paham menurut saya atas perjalanan spiritual, dianggapnya perjalanan perdukunan. Atas perjalanan spiritual ya yang dianggapnya untuk perdukunan, sehingga kadang-kadang konsultasi dengan saya lalu mengeluarkan dana lalu minta uang kembali, atau mungkin nanti ada investasi seolah-olah berharap atas YouTube itu hasilnya apa, sudah terbuka pun nanti mendesak-desak segera kembalilah. Padahal dan demi Tuhanku saya selalu mengedepankan kepentingan anak cucu Nusantara ini demi kepentingan kejayaan Nusantara. Nah, namun mereka tidak mau mengerti karena apa? Mereka taunya sugih melarat, pinter bodoh, ya taruhlah terhormat tidak terhormat lah. Ini seyogianya bagi yang tidak akan mendalami kesejatian, ya kesejatian hidup untuk menuju hidup yang sejati, seyogianya jangan semudah itu tertarik dengan omongan saya, karena saya tidak akan pernah bermaksud promosi dalam YouTube ini untuk dapat banyak murid banyak atau saya jadi dukun yang ampuh. Niscaya ini tidak. Jadi intinya pada kali ini saya menyampaikan pemantauan wahyu ya yang saya lakoni, bahwa kami Tabeta Baluk Salam Mulia di sini telah ditemui oleh Nyai Dewi Tanggul Tangkep atau Tanggel Tangkep yang siap memondong wahyu dan menempatkan kepada salah satu putra-putri Praja Nusantara yang nantinya siapapun yang akan tertunjuk, laki-laki maupun perempuan ya, laki-laki maupun perempuan. Dan niscaya manakala ini sudah menempat, saya telah tuntas dalam melakoni, artinya garis titis pepes teneng urip ingsun ya telah selesai, nanti tinggal melakoni kewajiban menyaksikan penataannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.